Halo, selamat datang di Nuansa Sub Official. Halo, di kesempatan kali ini gue nggak nge-review tembakau. Kali ini ada beberapa temen yang bilang, Ton kenapa nggak bikin konten masalah batu akik pandan. Nah, kenapa gue nggak bikin? Pertama, bukan kapasitas gue. Kedua, dunia hobi. Ketiga, ruang lingkupnya kecil. Nah, sebatas itu sebetulnya. Versi gue, meskipun gue berkecimpung di dunia batu akik pandan, tapi bukan kapasitas gue lah. Siapa gue harus nge-review batu akik pandan, dan versi gue nge-review itu nggak bisa pakai barang gue, soalnya kan review, jadi gue harus keliling. Misalnya batu akik pandan kapas si A gue datengin, pandan kapas si B gue datengin, dan itu harus objektif, jadi plus minusnya harus dijelasin. Nah, itu kan otomatis mereka kan juga dagang gitu, dan kalau di review takut tinggal laku, karena dunia batu akik pandan itu ruang lingkupnya kecil gitu. Banyaknya cuma di Jabodetabek. Kalau di tembakau kan ruang lingkupnya luas, hampir mungkin 90% penduduk Indonesia itu merokok. Gue bilang nggak enak, udah pasti tetap dikonsumsi, ya kan? Kalau batu akik pandan, gue bilang nggak enak, takutnya gini, meskipun yang nonton itu cuma sedikit ya, misalnya 1 atau 2 orang, nah tapi kan dari mulut ke mulut gitu lah, oh batu akik itu begini-gini, batu akik si A begini, batu akik pandan si B begini, otomatis dagangan dia tuh bisa nggak laku gitu. Namanya review kan perbandingan juga gitu. Terus kalau di tembakau gue bilang nggak enak, tetap dibeli, tetap ada yang suka. Kalau di batu akik pandan nggak bisa begitu, dan review versi gua itu nggak bisa pakai barang kita pribadi, ya harus keliling gitu, objektif lah. Itu versi gua ya, balik lagi ke versi gua, pendapat gitu, cuma pendapat gua pribadi. Terus ngejelasin masalah treatment, misalnya treatment di batu akik pandan. Menurut gua treatment semua orang bisa, semua orang sanggup ngelakuinnya, cuma kan metodenya berbeda-beda gitu. Nah, terus nggak bisa kita jelasin di video terus di share, nggak bisa menurut gue, karena metode yang berbeda hasilnya pasti beda. Pendapat gue loh ya, versi gue begitu. Kalau di tembakau gue bilang, wah ini nggak enak, enakan yang ono, bebas, tetap dia beli gitu. Terus tembakau ini mix sama tembakau ini jadinya begini, rasanya begini. Pendapat gue enak, tapi ada yang bilang nggak enak, nggak ada yang protes gitu. Ruang lingkupnya luas. Kalau batu akik pandan kan ruang lingkupnya kecil. Cuma alasan gue kenapa nggak bikin konten batu akik pandan tuh sebetulnya sebatas itu. Dan gue nggak jago di batu akik pandan, cuma suka.
Jo gengsi tosu, sing penting koreknya jipo. Ada penikmat, ada pemain kontes. Ketika gue bikin konten, oh ini penikmat, tapi ada juga ada lagi penikmat kontes, ada lagi yang emang batu untuk kontes. Jadi bingung untuk menjelasinnya, karena pertama kalau di SOP ada aturannya. Oh, aturan mainnya seperti ini, kalah menang cuma ada di meja. Kalau ada lagi yang suka pakem gitu kan, zaman dulu dengan sejarah batunya yang begini begitu. Jadi bukan kapasitas gue untuk nge-review. Kalau nge-review batu akik pandan gue harus keliling, tapi kalau tembakau gue beli, gue review, gue cobain, selesai. Gue bilang nggak enak, tetap masih ada yang beli. Kalau batu pandan, gue bilang ini jelek, sisiknya bla bla bla, warnanya bla bla bla, nggak laku dagangan orang. Udah, kayaknya gue mendingan tembakau. Itu sampai di situ penjelasan gue kenapa gue lebih memilih lebih memilih review tembakau ketimbang batu akik pandan.